Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Bima Klaten Widodo dengan ujung NIM 59. Saya akan menganalisis pengurangan TKD. Nah, dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, kebijakan pemerintah pusat dalam mengurangi TKD dalam rangka efisiensi fiskal nasional pada dasarnya ini memicu ketegangan struktural jika dilihat dari kacamata otonomi daerah. Jika dianalisis menggunakan teori residu, urusan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom secara mutlak tetap menjadi sengketa ruang kendali pusat, di mana kontrol makroekonomi dan fiskal nasional berada di tangan pemerintah pusat. Jika ditinjau dari teori desentralisasi dan prinsip manifold setiap penyerahan urusan pemerintah ke daerah disertai dengan pendanaan yang memadai agar otonomi daerah itu tidak menjadi otonomi daerah yang kosong. Secara konseptual, meskipun pemerintah pusat memegang kendali absolut dalam mengelola stabilitas ekonomi makronasional, pengurangan TKD yang secara drastis ini mencederai esensi kemandirian daerah. Nah, dalam pemangkasan fiskal lokal secara sepihak ini berdampak ke dalam kemampuan daerah dalam menjalankan urusan rumah tangga mandiri. Terus hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam desentralisasi fiskal didasarkan pada prinsip kelayakan, efisiensi dan akuntabilitas dalam pembagian sumber daya negara. Di sini pemerintahan pusat itu memegang kendali kebijakan fiskal nasional, koordinasi makro dan serta distribusi keadilan antar wilayah melalui instrumen TKD seperti dana alokasi umum sama dana alokasi khusus. Di sisi lain, pemerintah daerah itu diberikan kewenangan untuk menggali pendapatan asli daerah melalui pajak, restribusi guna membiayai pembangunan urusan wajib pelayanan dasar. Nah, desentralisasi fiskal ini daerah menciptakan hubungan yang bersifat kemitraan yang saling mendukung. Pusat bertindak sebagai pengatur keseimbangan fiskal agar tidak menjadi ketimpangan antar daerah, sementara daerah menjadi ujung tombak eksekusi pembangunan yang lebih paham kebutuhan masyarakat daerahnya masing-masing dengan memanfaatkan diskresi anggaran yang mereka miliki. Terus tindakan pemerintah daerah dalam menaikkan pajak bumi dan bangunan serta retribusi parkir sebagai respon penurunan TKD secara hukum itu dibenarkan sejauh prosesnya itu mematuhi koridor regulasi yang berlaku. Nah, pemerintah pusat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, daerah memiliki kewenangan dan kewajiban hukum untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya demi kesejahteraan masyarakat, yang secara logis membutuhkan kepastian sumber pendanaan. Kenaikan ini juga mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas, di mana pemerintah daerah dituntut secara mandiri secara solusi legal agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tidak lumpuh total akibat defisit anggaran. Nah, kendali demikian dalam menetapkan tarif baru, pemerintah daerah wajib berpegang pada prinsip keadilan sosial dan memperhatikan daya beli real masyarakat agar tidak menabrak batas kepatutan publik. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.